Menjadi anak pertama tidak sederhana kedengarannya. Menjadi anak pertama bukan hanya sekedar orang yang lahir terlebih dahulu. Bukan hanya soal urutan, dan bukan hanya soal gelar kakak. Menjadi anak pertama adalah soal bagaimana menjadi kuat. Bahkan sebelum aku benar-benar mengerti apa arti kuat. Sejak kecil, aku sering mendengar kalimat yang sama. Diucapkan dengan nada yang mungkin biasa terdengar oleh orang dewasa, tapi perlahan tertanam di kepalaku. Kamu harus jadi contoh. Kamu yang paling besar, harus mengerti. Kamu kakaknya, jangan egois. Aku mengangguk, selalu mengangguk, karena aku pikir itulah caraku menjadi anak yang baik. Aku belajar mengalah, bahkan ketika aku tidak ingin. Aku belajar diam, karena hatiku tidak ingin berbicara. Belajar tersenyum ketika sebenarnya aku lelah. Aku masih ingat saat aku ingin bermain seperti anak-anak lain, tapi aku harus menjaga adikku. Saat aku ingin menangis, tapi aku memilih menahannya karena takut merepotkan orang lain. Sejak kecil, aku sudah belajar satu hal penting. Kebutuhanku sering kali datang setelah kebutuhan orang lain. Aku tumbuh lebih cepat dari yang seharusnya. Belajar dewasa sebelum waktunya. Belajar mengerti bahkan ketika tidak ada yang bertanya, apakah aku juga ingin dimengerti. Sebagai anak pertama, aku seperti cermin. Setiap gerakanku diperhatikan, setiap kesalahanku dicatat. Aku tidak diberi ruang untuk salah terlalu banyak, karena satu kesalahan kecil sering terasa seperti kegagalan yang besar. Kadang aku iri melihat adik-adikku yang bebas marah, bisa menangis tanpa harus menjelaskan semuanya, bisa mengeluh tanpa takut dibilang lemah. Sedangkan aku harus kuat, aku harus bisa, aku harus tahan. Aku sering merasa aku tidak punya hak untuk merasa lelah. Karena kalau aku lelah, siapa yang akan menjadi sandaran? Aku terbiasa memendam, bukan karena aku tidak ingin berbagi, tapi karena aku tidak ingin menjadi beban. Ironisnya, aku yang sering diminta mengerti justru jarang dimengerti. Aku ingin jujur, menjadi anak pertama itu membanggakan. Ada rasa bangga ketika dipercaya, ada rasa bahagia ketika diandalkan. Tapi ada sisi lain yang jarang dibicarakan. Sisi lelah, sisi sunyi, sisi seringnya menangis diam-diam. Aku sering menjadi tempat berharap. Orang tuaku menggantungkan mimpi padaku. Adik-adikku menggantungkan rasa aman padaku. Dan aku menggantungkan harapanku pada diriku sendiri.
Ada hari-hari ketika aku merasa kuat, tapi ada juga hari-hari ketika aku ingin menyerah. Hari-hari ketika aku bertanya, kenapa harus aku yang selalu mengalah? Aku ingin diperhatikan tanpa harus berprestasi. Aku ingin dipeluk tanpa harus terlihat lemah. Aku ingin didengar tanpa harus menjelaskan semuanya dengan cara yang logika. Tapi seringkali aku tidak tahu bagaimana cara meminta itu semua. Karena sejak lama aku diajarkan untuk bertahan, bukan untuk mengeluh. Sebagai anak pertama, aku belajar menyusun rencana, belajar memikirkan resiko, belajar memikirkan orang lain sebelum memikirkan diriku sendiri. Aku menjadi dewasa, tapi kehilangan kesempatan untuk menjadi ceroboh. Aku menjadi kuat, tapi lupa bagaimana caranya meminta tolong. Aku pernah merasa bersalah karena aku ingin istirahat. Merasa egois hanya karena ingin memilih diri sendiri. Padahal, bukankah aku juga manusia? Aku juga punya batas. Aku juga bisa hancur, dan aku juga bisa takut. Namun, seringkali aku menyembunyikan itu semua. Karena aku takut, jika aku runtuh, semuanya akan ikut runtuh. Aku ingin bilang sesuatu, bukan hanya untuk orang lain, tapi untuk diriku sendiri. Bahwa menjadi anak pertama bukan berarti harus memikul segalanya sendirian. Bahwa menjadi kakak bukan berarti kehilangan hak untuk dimanja. Bahwa menjadi kuat bukan berarti tidak boleh lelah. Aku mulai belajar pelan-pelan, belajar berkata jujur pada diriku sendiri, belajar mengakui bahwa aku capek, belajar menerima bahwa aku tidak sempurna. Aku belajar bahwa mengalah terus-menerus bukan berarti kedewasaan, tapi tanda kelelahan yang dipendam. Aku masih anak pertama, aku masih kakak, aku masih tempat berharap, tapi sekarang aku ingin menjadi diriku sendiri. Aku ingin hidup bukan hanya untuk memenuhi ekspektasi. Aku ingin bahagia bukan hanya karena orang lain bahagia. Aku ingin kuat, tapi juga ingin istirahat. Jika suatu hari aku terlihat tegar, itu bukan karena aku tidak pernah jatuh, tapi karena aku sudah sering jatuh, tapi aku memilih untuk bangkit lagi. Aku adalah anak pertama, anak yang belajar bertanggung jawab lebih dahulu, anak yang belajar dewasa lebih cepat, anak yang sering lupa bahwa dirinya juga butuh dijaga. Dan hari ini, aku ingin mengatakan dengan suara yang lebih jujur, aku bangga menjadi anak pertama. Dengan segala luka, dengan segala lelah, dengan segala pelajaran, tapi aku juga berhak untuk dimengerti, berhak untuk didengar, berhak untuk dicintai, tanpa harus selalu menjadi yang paling kuat. Aku masih belajar menerima diriku,
belajar memeluk kelelahan, belajar bahwa aku juga pantas untuk bahagia. Aku adalah anak pertama, dan ini adalah kisah tentang bertahan, tentang belajar, dan tentang keberanian untuk akhirnya mengakui bahwa aku juga manusia.